Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara apel bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 Ahad 17 Agustus 2025. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin paling kanan. Kepada pemimpin upacara, nomor Red. Good. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Sekali ke?
penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh asatizah, kepada seluruh santri Mahat Tahfiz Bukakaluwu yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 Agustus 2025. 17 Agustus 2025 adalah 80 tahun. 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang dulu di tanggal 17 Agustus 1945 itu baru diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Padahal secara de facto 17 Agustus 1945 kita belum merdeka. Secara de facto Indonesia belum merdeka tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena tidak diakui oleh seluruh negara di dunia. Tidak diakui, hatta sampai negara Belanda tidak mengakui Indonesia. Akan tetapi perjuangan yang sangat besar lelah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sehingga pada tahun 1948 itu terjadi kemerdekaan de facto Indonesia. 1948 yang terjadi di meja perundingan yang disebut dengan meja bundar di Den Haag, Belanda. Itu terjadi ketika itu baru kita merdeka yang sesungguhnya. Merdeka sesungguhnya gimana? Secara fisik. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka, akan tetapi setelah itu Belanda datang untuk menjajah kita lagi. Ketika itu datang tentara namanya Nika yang memboncengi tentara Belanda untuk menjajah Indonesia lagi di tahun 1946 sampai 1948. Yang mereka mendarat pertama kali di Surabaya, di Tanjung Perak. Di sana terjadi pemboman habis kota Surabaya yang dilakukan oleh Belanda yang kita kenal nanti dengan 10 November, yaitu Hari Pahlawan yang dikomandai oleh Bung Tomo untuk menolak lagi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, kemudian banyak terjadi pergolakan Semarang, kemudian Bandung Lautan Api, kemudian pemenjaraan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh pihak Belanda setelah 1945. Bahkan pada tahun 1947 itu Indonesia sudah bubar. Bubar, kenapa? Karena Soekarno-Hatta ditangkap dan dideklarasikan oleh Belanda, Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Kemudian cahaya kemerdekaan itu masih menyala di daerah Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat terletak di Bukit Tinggi, itu masih menyala kemerdekaan. Kemudian presiden dipimpin langsung oleh yang namanya Sultan Syahrir.
Dengan menggunakan radio mengatakan Indonesia masih ada, Bung Karno dan Hatta meskipun di penjara, akan tetapi aku diamanahi menjadi presiden sementara Indonesia. Meskipun Soekarno Hatta tidak pernah mengatakan bahwasanya Sultan Syahrir sebagai presiden Indonesia, akan tapi untuk menunjukkan bahwasanya Indonesia itu masih menyala, masih ada butiran-butiran cahaya yang masih menyala, itu masih berkumandang di wilayah Sumatera, terutama Sumatera Barat yang ada di Bukit Tinggi. Merdeka terus merdeka, akhirnya ketika terjadi pengakuan de facto yang dilakukan oleh Belanda, kita resmi merdeka. Merdeka secara fisik, merdeka secara keamanan, akan tetapi sampai sekarang kita masih belum dikatakan merdeka secara hakiki. Merdeka secara hakiki, mereka bisa mempunyai hak dan hak yang dilindungi, dan juga kita sejahtera, makmur, santosa. Akan tadi fakta di lapangan menunjukkan dulu kita dijajah oleh orang-orang bule Belanda, akan tetapi sekarang kita dijajah oleh rakyat kita sendiri, oleh saudara kita sendiri, sebangsa dan setanah air, yang pada hari ini mereka juga melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari ini mereka juga menghormati bendera merah putih. Hari ini mereka hormat terhadap merah putih, padahal mereka mengambil uang negara. Mereka menghancurkan negara dari dalam. Mereka mengatakan sangat cinta kepada tanah air, tanah NKRI harga mati. Akan tetapi semua itu hanya kata-kata belaka yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menganggap mereka berdiri, mereka berdosa, padahal mereka merongrong NKRI ini dari dalam. Buktinya apa? 80 tahun kita merdeka, akan tapi bentuk-bentuk kemerdekaan itu masih tidak sampai kita rasakan dengan 100%. Kita mungkin merasakan 60-70% kemerdekaan itu. Seluruhnya itu banyak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para asatizah dan seluruh santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustadz pengen memberikan beberapa kaidah ya, beberapa nasihat bagaimana kita meraih kemerdekaan yang sebenarnya. Bagaimana kita meraih kemerdekaan yang sebenarnya? Yang pertama kita mensyukuri ya. Makanya dalam undang-undang kita dikatakan apa? Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur seperti itu, kita merdeka. Kita merdeka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur kepada nikmatku, maka aku akan tambah. Akan tapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka azabku amat pedih. Bersyukur rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan dengan cara belajar yang baik. Belajar yang baik bagaimana dulu tahun 1960 orang Cina yang kita kenal sekarang sebagai raksasa dunia, bahkan mau mengalahkan Amerika, yang sudah menerbangkan pilot-pilotnya ke angkasa, yang sudah menciptakan media-media yang sangat luar biasa. Dulu tahun 1960 mereka lebih miskin daripada orang Indonesia, mereka lebih tertinggal daripada orang Indonesia. Akan tetapi sekarang tahun 2025 seluruh HP rakyat Indonesia mayoritas made in China. Media-media, kemudian teknologi-teknologi yang mukhtahir, yang membantu Indonesia, itu made in China. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka memanfaatkan pengetahuan mereka untuk belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, tidak sedikit-dikit kena batu, sedikit langsung menangis. Kemudian kena sedikit duri, mereka langsung mengeluh kepada orang tua. Sedikit-dikit ketika mereka tidak betah, mereka pengen pulang. Tidak seperti itu seorang penuntut ilmu yang didambakan oleh bangsa kita. Pahlawan-pahlawan kita mendambakan bahwasanya penuntut ilmu itu adalah mereka yang kebal terhadap rintangan, ujian, cobaan yang berlaku terhadap diri mereka. Bayangkan dulu Jenderal Sudirman dikepung oleh Belanda dari ujung kanan sampai ujung barat, laut dan darat. Akan tetapi Jenderal Sudirman mampu menempuh hal itu. Kenapa? Karena dengan mental yang baja, itulah yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Akan tetapi zaman sekarang miris kita melihat bahwasanya bangsa yang besar ini dihuni oleh orang-orang yang tidak kebal, kemudian tidak patriotisme terhadap bangsanya sendiri. Caranya apa? Mereka malas dalam belajar. Mereka malas dalam menuntut
ilmu. Ketika sedikit saja rintangan, mereka langsung mengeluh. Kemudian mengatakan, ujian ini begitu berat bagiku. Padahal dilihat oleh pahlawan-pahlawan kita dulu, ini ujian tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya kita mensyukuri nikmat Allah yang pertama dengan belajar. Kedua dengan istiqomah. Istiqomah belajar. Al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Istiqomah ini sangat penting. Dulu tahun 1960 Cina itu, dia itu masih merangkak Indonesia sudah berjalan. Indonesia tahun 1970 sudah bisa membuat pesawat terbang. Akan tapi Cina masih belum bisa apa-apa. Akan tapi sekarang tidak ada bekas sedikit pun dari bangsa kita untuk melihat bahwasanya dulu kita mempunyai nenek moyang yang hebat dan sangat luar biasa. Akan tapi sekarang kita melihat betapa menyedihkannya mahasiswa, siswa, siswi, dan seluruh pendidik Indonesia begitu mirisnya. Buktinya, Indonesia dinobatkan sebagai negara dan EQ 78. EQ-nya 78, ini sangat menghinakan Indonesia. Kemudian penelitian membuktikan lagi, 60-70% rakyat Indonesia masih berada di atas kemiskinan. Itu menunjukkan bahwasanya kegagalan bagi rakyat Indonesia. Kita selalu bergantung kepada pemerintah kita. Ketika sesuatu kegagalan, kita selalu menyalahkan pemerintah kita. Padahal orang Cina tidak pernah menyalahkan sedikit pun demo kepada pemerintah mereka. Mereka sendiri yang bangkit, yang selalu berseru bahwasanya aku bisa, dan aku bisa. Sehingga kita bisa mengenal namanya Jack Ma. Kita bisa mengenal bagaimana orang-orang Cina, ilmuwan-ilmuwannya begitu luar biasa. Bisa menciptakan segala hal made in China. Bahkan matahari buatan dibuat oleh Cina. Padahal kita itu sama-sama makan nasi dengan mereka. Makanan kita sama dengan orang Cina. Mungkin perbedaannya mereka lebih tekun dalam belajar dibanding siswa Indonesia. Makanya itu yang pertama adalah menuntut ilmu, kemudian istiqomah. Yang ketiga disiplin. Disiplin ini yang sangat penting. Disiplin yang menentukan arah kita kemana. Ya, disiplin. Buktinya kita jam 6.30 sebenarnya kita sudah berada di sini. Akan tapi 6.30 masih berada di tempatnya masing-masing. Berarti itu belum menunjukkan kita itu disiplin. Belum menunjukkan kita itu disiplin. Bahkan anak punya siswa di Bogor, itu 6.30, mereka 6.20 sudah berada di tempat mereka masing-masing. Ketika dikatakan jam 7.30 harus begini, maka mereka jam 7.20 sudah berada di tempat yang diperintahkan oleh ustadznya. Seperti itu sebenarnya seorang yang disiplin itu. Bukan 6.30 dikatakan kita berada di sini, 6.30 masih belum pakai baju yang sempurna, belum berbaris dengan rapi dan seterusnya. Belum dikomandai ustadz. Kita ini sudah besar. Jangan sampai kita menunggu komando untuk kita bergerak. Ketika kita menunggu komando untuk bergerak, itu sama saja mental kita seperti mental budak. Budak itu tidak bergerak. Kenapa? Harus ada komando dari majikannya, baru dia bergerak. Akan tetapi seorang yang merdeka adalah orang yang ketika dia itu diberikan suatu tugas, dia tidak perlu menunggu komando dulu. Mereka sendiri yang berinisiatif untuk bergerak. Begitulah orang yang merdeka. Makanya dikatakan oleh seorang peneliti Indonesia, Indonesia lebih layak dijajah lagi dibanding merdeka. Kenapa? Orang di daerah Eropa sana, ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka sendiri yang menciptakan pekerjaan. Mereka sendiri yang bergerak untuk meningkatkan kemampuan mereka. Akan tetapi kita menunggu digerakkan dulu, menunggu untuk dikomando dulu, diinstruksi dulu, baru kita bergerak untuk membuat inovasi. Seperti itu. Makanya mindset kita ke depannya adalah orang yang mental merdeka. Bukti mental merdeka adalah tidak perlu komando, akan tetapi kita bisa bergerak. Ketika saya dikatakan jam segini kita begini, langsung bergerak. Itulah orang yang merdeka hakiki. Jadi kita tanyakan pada diri kita, jika saya terus di komando terus, baru saya bergerak, apa bedanya saya dengan orang yang tidak merdeka dan merdeka? Bedanya orang yang merdeka apa? Dia di komando, baru dia bergerak. Dia di komando, baru dia bekerja. Dia di komando, baru dia belajar. Akan tetapi orang yang merdeka tidak perlu dikomando oleh orang Belanda, tidak perlu dikomando oleh orang lain. Dia sendiri mengkomando dirinya.
Di Mahat di sini mempunyai peraturan jam segini akan melaksanakan ini, jam segini melaksanakan segini. Orang yang merdeka akan berpikir bahwasanya ada waktu luang, aku harus memanfaatkan untuk belajar. Itulah orang yang merdeka, yang hakiki. Bukan mereka mengikuti peraturan, iya benar. Kita misalnya jam 5.30 sampai jam 7.30 kita mengaji. Ternyata ada waktu luang di malam hari jam segini dimanfaatkan oleh orang yang merdeka. Kalau orang yang tidak merdeka, mereka santai, gak dikomando, ya udah tidur. Orang yang merdeka, mereka mampu mengomando diri mereka dengan hakiki, dengan sesungguhnya, tanpa dikomandoi oleh orang lain. Itulah orang-orang yang merdeka. Tadi jam 6.30 atau 6.40-an, gempa terjadi di Poso, ya, di Poso dengan kekuatan 6.00. Dan anak rasakan di sini, di kursi. Mungkin antum masih di sini mungkin nggak terlalu merasakan. Kalau duduk di kursi merasakan gempa 6,00. Itu gempa yang sangat luar biasa besarnya, ya. Kalau itu di daratan, alhamdulillah kayaknya di lautan. Apa maksudnya di sini? Bahwasanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus memanfaatkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Bayangkan Jepang itu, tahu Jepang itu di daerah negara yang sering gempa di dunia. Dan gempanya nggak seperti Indonesia, 6,0, 5,0. Di Jepang itu 8, 7, 7,5, 7,2, 8. Akan tapi gedung-gedung mereka itu tahan gempa. Bukan karena gedung mereka tahan gempa, akan tetapi bagaimana spirit dari pendidiknya, bagaimana spirit dari orang yang dididiknya, mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang tahan gempa. Itu maksudnya apa? Bahwasanya mereka memanfaatkan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka orang kafir, akan tetapi mereka seperti sudah dikomando bahwasanya mereka itu bisa berdiri sendiri di kaki mereka sendiri. Kita yang Islam, kita yang orang Indonesia harus bisa lebih dari mereka. Para asatiz yang kami hormati dan kepada seluruh santri yang kami banggakan, ya, 17 Agustus 2025 jangan kita maknakan dengan sesuatu yang biasa saja, upacara. Kita maknakan dengan ya seperti lomba-lomba. Akan tetapi kita maknai bahwasanya 17 Agustus ini nenek saya, kakek saya dulu tahun 1945 menangis sujud di tanah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah merdeka. Kita telah merdeka. Makanya kita sebagai anak cucunya buktikan kepada kakek buyut kita bahwasanya kita mampu untuk melanjutkan estafet kemerdekaan ini. Karena kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan? Kita melihat di dunia ini bagaimana negeri Palestina itu dijajah dari tahun 1945 sampai sekarang. Berapa tahun dijajah orang Palestina? Air mereka diawasi. Kemudian seluruh makanan itu mereka diawasi, tidak merdeka. Tidak merdeka orang Palestina, akan tetapi kita merdeka di tanah kita. Cara membuktikan kemerdekaan itu seperti yang tadi. Ya, mungkin hanya itu ya dapat kami sampaikan. Kita terus buktikan bahwasanya kita itu merdeka, kita merdeka dan merdeka. Ya, bayangkan saja seandainya kita masih dijajah oleh Belanda sekarang, mungkin nama kita tidak ada nama Muhammad lagi. Seandainya negara kita masih dijajah oleh Belanda, mungkin nanti namanya Abian Pandersar misalnya nanti. Ada nanti namanya Ihsan Tapangomo. Nanti nama-nama kita khas oleh Belanda. Kenapa? Kita tidak merdeka. Bahkan di Filipina di Pulau Mindanao, itu negara mayoritas pulau yang mayoritas Islam dulu. Daerah Filipina itu Islam mayoritas dulu. Akan tetapi penjajah datang ke sana, Spanyol menjajah dia. Akhirnya seluruh agamanya diubah oleh orang Spanyol. Sehingga nama-nama mereka Marcos, Ramos, Sanchez, dan seterusnya nama-nama orang Filipina. Kenapa? Mereka itu tidak menikmati Islam sebagaimana kita nikmati. Karena mereka dijajah oleh penjajahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Makanya Nabi Ibrahim berdoa apa? Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Nabi Ibrahim berdoa dulu apa? Negeri yang aman. Dengan kita aman, kita bisa menghafal Quran. Dengan kita aman, kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini. Kita bisa belajar terus, kita menggali ilmu terus, kita berinovasi dan seterusnya. Tapi kalau tidak aman, bagaimana kita melaksanakan hal-hal yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini?
Mungkin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin sebelah kanan. Pada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan doa. الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق يوم الدين العظيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Selesai. Tanpa penghormatan,